Data secara sekilas tidak bisa dipahami maksudnya. Kalau informasi secara sekilas sudah langsung dipahami. Tadi seperti saya jelaskan tadi ya, lampu merah. Lampu merah kan belum bisa dipahami maksudnya. Tapi kalau sudah diproses di otak kita, baru bisa dipahami. Contohnya apa lagi? Contohnya kalau di dunia kesehatan, semisal ada data, biasanya terkait angka saja. Prevalensi stunting di Kota Semarang sebesar 10%. Itu data. Informasinya apa? Prevalensi stunting di Kota Semarang sebesar 10% pada tahun 2022. Hal ini turun dari tahun 2021 sebesar 22%. Nah, itu akhirnya kan sudah mudah dipahami informasi daripada data tadi yang tidak dapat dipahami maksudnya. Lalu masuk lagi, data itu tidak dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Walaupun itu fakta, tapi tidak dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi informasi itu sudah dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau tadi saya sajikan, misalnya Anda besok bekerja sebagai manajer rumah sakit, manajer atau kepala dari dinas kesehatan. Nah, kalau saya suguhi data tadi hanya berupa angka prevalensi Kota Semarang 10%. Nah, itu kan berarti tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Beda dengan informasi yang sudah dikelola. Ternyata data di Kota Semarang prevalensinya 10% tahun 2022. Kalau tahun 2021 itu 22%. Jadi ada penurunan angka. Nah, karena ada penurunan angka, akhirnya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Apakah berarti programnya sudah berjalan dengan baik? Apakah akan tetap dijalankan atau akan diubah mungkin beberapanya? Nah, itu nanti sudah bisa diambil untuk mengambil keputusan. Lalu kalau data biasanya diperhatikan bentuknya angka, tabel, dan grafik. Nah, itu data. Kalau informasi itu biasanya sudah dijelaskan. Ada bentuk teks, frase, atau gambar-gambar tertentu. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai perbedaan antara data dan informasi. Nah, sehingga kita sudah memahami dengan jelas bagaimana itu bentuk dari sistem informasi kesehatan. Nah, kalau kita memahami sistem informasi kesehatan, tadi data, bagaimana data itu sebagai fakta mentah diolah menjadi informasi. Kalau masih saya tambahkan jelaskan seperti contohnya, kalau Anda anggap itu data fakta mentah itu seperti beras. Nah, beras akhirnya kan ditanak di magic jar membentuk nasi. Nah, nasinya itu berupa informasinya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai cara kerja sistem informasi kesehatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara kerja dari sistem informasi kesehatan itu sendiri. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama input, proses, dan juga yang terakhir adalah output. Nah, kalau input itu masukan. Nah, masukannya berupa apa? Berupa data-data tadi. Misalnya, data mengenai penyakit di kelurahan A. Nah, misalnya tentang penyakit DB. Jadi di RTA, RTB, RTC akhirnya dijumlahkan data. Lalu data itu diproses. Nah, diolah dengan apa? Dari yang olah manusia dengan bantuan teknologi informasi berupa software dan hardware. Nah, butuh laptop, komputer dengan mungkin Excel atau aplikasi lainnya. Setelah diolah nanti keluar outputnya. Outputnya berupa informasi. Nah, informasinya apa? Ternyata DBD di kelurahan A mencapai 30 atau 40 orang contohnya. Lalu bisa diolah lagi, yang laki-laki sakit berapa, yang perempuan sakit berapa. Demografinya juga bisa. Ternyata yang berpendidikan rendah yang sakit berapa, berpendidikan tinggi sakit berapa. Di wilayah yang pendapatannya rendah berapa, wilayah pendapatan tinggi berapa. Nah, karena banyak variabel, kita jadi lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, cara kerja sistem informasi kesehatan juga bisa seperti ini juga. Jadi dari data tadi penyakit tertentu diolah menjadi informasi. Nah, informasinya nanti untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama, pengumpulan data kesehatan. Nah,
pengumpulan data kesehatan atau surveillance. Jadi di sistem informasi kesehatan nanti kita belajar bagaimana mengumpulkan data dan informasi kesehatan. Nah, dikumpulkan dari apa saja? Dari catatan medis elektronik, lalu dari hasil tes laboratorium, dari data pendaftaran pasien, dan dari survei kesehatan masyarakat. Nah, jadi pengumpulan data kesehatan terdapat di macam-macam. Di rumah sakit ada, dari catatan rekam medis, di puskesmas juga ada, atau di dinas ada melalui survei kesehatan dari masyarakat atau surveillance. Lalu ruang lingkupnya apalagi? Ada pengolahan dan manajemen data kesehatan. Nah, tadi setelah data itu dikumpulkan, lalu diolah dan juga nanti dihasilkan berupa informasi. Nah, tadi misalnya data sakit sudah dikumpulkan, lalu survei dikumpulkan, lalu diolah nanti supaya kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya dari informasi itu digunakan untuk apa? Nah, kalau tadi saya jelaskan misalnya dari beras menuju nasi ya, nasi kan endingnya kita makan. Nah, kalau informasi itu digunakan untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita belajar di administrasi kebijakan kesehatan, di kesehatan masyarakat itu isinya tentang mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan yang baik itu harus didasarkan dengan data dan juga informasi. Nah, informasi itu harus didapat dengan akurat dan benar. Jadi kalau misalnya data yang kita ambil itu sudah salah, nanti kita bisa menghasilkan informasi yang salah. Nah, kalau informasinya nanti salah, maka mengambil keputusannya juga bisa salah. Nah, berbeda dengan misalnya dari awal kita mengambil data benar, nanti diolah dengan cara benar, informasi yang dihasilkan benar. Kalau informasi yang dihasilkan nanti benar, nanti akhirnya mengambil keputusan dengan